Halo. Bagaimana pendapat kalian mengenai teori 4 dimensi yang sebelumnya saya bahas? Kalau masih bingung, bisa komentar saja apa yang Anda bingungkan, kita akan ngobrol dan berdiskusi bersama. Sebelumnya, saya menyinggung mengenai relativitas yang digagas oleh Albert Einstein pada video sebelumnya. Belum menonton videonya? Klik aja di kanan atas video ini, pasti ada notifnya. Jadi kali ini, di video ini akan saya sampaikan pemahaman kecil mengenai relativitas umum Albert Einstein. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari sedikit berkenalan dengan Albert Einstein. Siapakah beliau? Albert Einstein, seorang ilmuwan terkenal yang lahir pada tahun 1879 di Jerman, memiliki kecenderungan pada ilmu alam dan matematika sejak kecil. Meskipun tidak pandai di sekolah, ketertarikan Einstein pada ilmu tersebut tetap terus berkembang. Pada tahun 1905, Einstein menerbitkan teori relativitas yang mengubah pandangan dunia terhadap ruang dan waktu. Teorinya yang revolusioner tersebut membuka jalan bagi kemajuan fisika modern dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan teknologi. Selain sebagai ilmuwan, Einstein juga merupakan seorang pasifis yang menentang perang. Einstein berusaha mendorong penggunaan energi atom untuk tujuan damai dan menyesali penggunaan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Setelah pindah ke Amerika Serikat, Einstein terus melakukan penelitian dan menjadi salah satu tokoh penting dalam pembangunan bom atom. Namun, warisan ilmiahnya tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun telah meninggal pada tahun 1955 di usia 76 tahun, karya-karyanya tetap memberikan pengaruh besar bagi manusia di seluruh dunia. Nah, itu sepenggal kecil dari biografi Albert Einstein, akan saya ceritakan lebih lengkapnya di video selanjutnya mengenai Albert Einstein. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai relativitas umum milik Albert Einstein serta apa kaitannya dengan teori saya mengenai dimensi keempat yang dibahas di video sebelumnya. Teori relativitas khusus dan teori relativitas umum adalah dua teori yang revolusioner dalam fisika modern yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Kedua teori ini mengubah pandangan dunia tentang ruang, waktu, massa, dan energi. Pandangan yang dimaksud adalah pandangan yang digagas oleh Sir Isaac Newton tentang hukum gravitasi, di mana Newton menyatakan bahwa ada gaya gravitasi yang menarik antara dua objek yang bermassa dan bergantung pada jarak antara kedua objek serta jumlah massa masing-masing objek. Gaya gravitasi ini diterapkan pada titik pusat massa dari kedua objek dan tidak terpengaruh oleh kecepatan atau percepatan kedua objek tersebut. Jadi, Einstein berpandangan bahwa massa mengubah geometri ruang-waktu dan menciptakan kelengkungan. Ini berarti bahwa benda dengan massa besar, seperti planet atau bintang, dapat memengaruhi jalur objek yang bergerak di sekitarnya. Gaya gravitasi dalam teori ini adalah hasil dari kelengkungan ini, bukan sebagai gaya yang diterapkan pada titik pusat massa. Lantas, apakah pandangan Newton salah? Jawabannya, tidak ada yang salah. Hanya beda pada pandangan saja. Dalam teori relativitas umum, juga terdapat konsep dilatasi waktu dan relativitas simultanitas yang menjelaskan bagaimana waktu dan ruang dapat dilengkapi dan terkait satu sama lain. Hal ini tidak ada dalam hukum gravitasi Newton yang hanya menjelaskan interaksi antara massa dua benda melalui gaya gravitasi. Dengan demikian, teori relativitas umum memberikan pandangan yang lebih holistik dan menyeluruh tentang gravitasi dan hubungannya dengan ruang dan waktu, sementara hukum gravitasi Newton lebih terfokus pada hubungan antara gaya gravitasi dan jarak serta massa kedua benda. Contoh penggunaan teori relativitas umum di dunia nyata adalah dalam navigasi GPS. Karena satelit GPS yang digunakan dalam navigasi berada di orbit di sekitar bumi, maka waktu yang diukur oleh satelit GPS sedikit berbeda dengan waktu yang diukur di permukaan bumi. Jika efek relativitas umum tidak diperhitungkan, maka posisi yang ditentukan oleh GPS dapat salah sejauh beberapa kilometer. Oleh karena itu, para ilmuwan harus memperhitungkan efek relativitas umum dalam perangkat GPS untuk memastikan akurasi dari perangkat tersebut. Apa itu dilatasi waktu? Dan apa itu relativitas simultanitas? Nah sabar ya, itu akan aku bahas di video selanjutnya, jadi jangan lupa ikuti channel itu.
Teori relativitas umum juga menjelaskan bahwa massa dan energi dapat diubah satu sama lain melalui persamaan yang terkenal, E·mc². Dalam teori ini, massa dan energi dipandang sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai massa energi. Kedua teori ini telah terbukti benar melalui berbagai eksperimen dan pengamatan yang dilakukan selama beberapa dekade. Penggunaannya telah menghasilkan aplikasi penting dalam berbagai bidang, seperti navigasi satelit, fisika partikel, dan kosmologi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana teori relativitas umum dan khusus yang dikembangkan oleh Albert Einstein menjadi faktor utama kita masuk ke dalam dimensi keempat? Ingat, dimensi keempat itu menambahkan satu ukuran yang dinamakan waktu. Dari penjelasan saya di atas, Albert Einstein menggunakan atau lebih memanfaatkan tolak ukur waktu dalam penelitiannya. Dari sinilah kita bisa naik level dari dimensi ketiga ke dimensi keempat. Namun perlu diingat juga bahwa kita baru masuk ke dalam permukaannya saja. Jadi saya berharap 100 tahun ke depan kita sudah mampu menyelami dimensi keempat dengan didasari penelitian Albert Einstein ini. Bayangkan saja, betapa menakjubkannya jika kita mampu memanipulasi waktu dengan sangat kompleks, bisa ada di mana saja sesuai yang kita inginkan dalam satu waktu. Sepertinya kalian pernah dengar hal tersebut? Hahaha, silahkan tebak sendiri dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dari pembahasan di atas, saya bisa menyimpulkan bahwa semua cerita yang saya dengar saat masih kecil tentang alam akhirat, ternyata bisa dibuktikan dengan teori ini. Andai saja saat saya masih berusia 10 tahun, pasti akan saya lengkapi cerita dari orang tua mengenai dilatasi waktu dan konsep relativitas Albert Einstein. Layaknya pandangan Sir Isaac Newton dilengkapi oleh Albert Einstein. Sekian dulu dongeng dari saya, semoga kalian mampu memahaminya, dan semoga Yang Maha Pencipta memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian dan memberikan waktu yang lebih untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan saya berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.